Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah bersama-sama. Selamat pagi saudara-saudara, selamat siang saudara-saudara, siang ding. Sebelum kita mulai, saya mengingatkan lagi, berkali-kali saya ingatkan bahwa jangan menunda mengerjakan tugas, jangan menunda pengumpulan tugas. Saya sangat menyarankan apabila Anda diberi tugas hari ini, sebisa mungkin hari ini Anda kerjakan. Sebisa mungkin hari ini Anda kumpulkan. Kenapa? Karena mahasiswa banyak sekali yang menunda pekerjaan. Mereka menunda mengerjakan tugas sampai nanti wis mepet-mepet. Jadi misalnya hari ini mereka diberi tugas, karena apa? Karena terlalu sibuk, mereka seminggu ini tidak mengerjakan. Baru nanti mengerjakannya 1 hari sebelum deadline pengumpulan. Terus, saat pengumpulan mereka kesulitan untuk masuk ke muka. Terus kemudian baru bilang kepada saya, Pak, ini saya nggak bisa masuk muka, padahal deadline-nya hanya beberapa menit lagi lah. Wingi-wingi ngopo? Iya, Pak ya. Saya paham bahwa saya tidak satu-satunya mata kuliah di dalam kerangka kurikulum Anda, begitu ya. Tetapi yang namanya tugas sudah memiliki deadline, ya itu yang harus Anda penuhi, begitu. Jadi tidak konjur sudah waktunya habis terus, Pak saya belum mengumpulkan, ya Anda tidak akan dapat nilai. Pak saya bisa nggak mengumpulkannya di WA? Jelas tidak, begitu. Kenapa kok ada muka? Karena supaya mereka punya learning system, supaya materi learning system itu semuanya ada di muka supaya bisa dipantau. Jadi saran saya, ayo jangan tunda-tunda, ayo kerjakan tugas sesegera mungkin, kumpulkan tugas sesegera mungkin sehingga kita bisa meminimalisir masalah pengumpulan tugas. Bisa diterima? Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas soal determinan, hari ini saya akan membahas soal matriks. Ini ya iso. Ini, oke. Matriks. Kalau Anda ditanya, apa sih matrik itu? Matrik itu adalah sekelompok data atau sekelompok bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom. Tidak usah khawatir, tidak akan saya keluarkan di ujian. Apakah matrik itu? Tidak. Oke. Misalnya saya punya seperti ini, A, B, C, D, E, F. Oke. Nah, ini matriks. Anda harus membedakan matriks dengan determinan. Ada sedikit perbedaan. Kalau matriks, kurungnya ada belenggu ini. Sementara kalau determinan hanya garis tegak saja. Nah, tadi saya bilang bahwa matriks itu adalah sekumpulan bilangan, sekumpulan data yang tersusun atas baris dan kolom. Nih, barisnya ini kolomnya. Diterima? Ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Bisa diterima? Nah, karena tadi saya bilang bahwa yang namanya matrik itu adalah data atau bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom, matrik ini memiliki ukuran yang ada hubungannya dengan baris dan kolom. Apa itu ukuran matrik? Disebut dengan ordo atau order. Apa itu ordo atau order? Adalah banyaknya baris kali banyaknya kolom. Sehingga kalau saya tanya berapa orde atau ukuran matriks ini, jawabannya adalah berapa sih banyaknya baris? 2. Berapa sih banyaknya kolom? 3. Sehingga matriks ini berorde 2 kali 3. Loh, ada lagi yang seperti ini. A, B, C, D, E, F. Berapa ordenya? Ini jumlah barisnya ada 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2. Sehingga ordonya jumlah baris kali kolom 3 kali 2. Hati-hati, yang ini 2 kali 3, yang ini 3 kali 2. Bisa diterima? Saya lanjutkan. Saya tidak akan menggeser
kamera karena lagi tidak wireless, ada kabel yang menghubungkannya dengan outlet begitu. Nah, terus yang namanya matriks ini sama seperti bilangan aritmatika pada umumnya, dia bisa dioperasikan. Ups. Apa operasi dalam matriks itu? Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Kalau saya punya matriks A, B, C, D, E, F, saya tambah dengan matriks G, H, I, J, K, L. Oke, bisa tidak? Ternyata tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks, dua matriks tersebut harus memiliki elemen yang seletak. Elemen yang seletak itu piye? Oke. A ini disebut dengan elemen 11, yaitu elemen yang terletak di baris 1 dan kolom 1. Bisa diterima? B ini disebut dengan elemen 12, baris 1, kolom 2. C ini disebut dengan elemen 13, baris 1, kolom 3. D ini disebut dengan elemen 21 karena terletak di baris 2, kolom 1. E ini adalah elemen 22 karena terletak di baris kedua, kolom kedua. Dan F ini adalah elemen 23 karena terletak di baris kedua, kolom ketiga. Sementara matriks yang kedua ini, G ini elemen 11, J ini elemen 1, 2, H ini elemen 21, K ini elemen 22, I ini elemen 31, L ini elemen 32. Nah, Anda bisa lihat bahwa dua buah matriks ini tidak memiliki elemen seletak yang sama. Oleh karenanya, kedua matriks ini tidak bisa dijumlahkan. Bisa diterima? Sehingga matriks hanya bisa dijumlahkan dan dikurangkan apabila memiliki elemen seletak yang sama. Misalnya saya punya ini A, B, C, D, E, F, saya tambah dengan G, H, I, J, K, L. Oke. Selain elemen seletak, saya mau bertanya berapa ordernya? Ini adalah ordernya 2 kali 3. Ini ordernya adalah 2 kali 3. Sehingga penjumlahan dan pengurangan matriks melalui elemen seletak ini, dengan kata lain, dengan singkat kita bisa katakan bahwa penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan apabila memiliki ordo yang sama. Sehingga berapa? Ya tinggal dijumlahkan saja elemen seletaknya, hasilnya begini sisa. A tambah G, B tambah H, C tambah I, D tambah J, E tambah K, F tambah. Kalau pengurangan bagaimana? Ya tinggal mengurangi 1/1. Saya terima. Sebagai contoh, yang akan saya hapus. Kalau saya punya 1, 2, 3, 4, 0, 5 misalnya, akan saya tambah dengan 1, 0, 1, 0, 1, 0. Oke, berapa? Ya tinggal 1 tambah 1, 2, 2 tambah 0, 2, 3 tambah 1, 4 tambah 0, 4, 0 tambah 1, 1, 5 tambah 0, 5. Pengurangan bagaimana Pak? Tinggal dikurangi, 1 kurangi 1, 0, 2 kurangi 0, 2, 3 kurangi 1, 2, 4 dikurangi 0, 4, 0 dikurangi 1, min 1, dan 5 dikurangi 0, 5. Bisa diterima? Itu operasi yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Operasi yang kedua yaitu perkalian. Oke? Nanti ada perkalian dengan bilangan aritmatika biasa, tetapi sekarang akan saya terangkan perkalian dua matriks dulu. Oke? Kalau tadi syarat antara dua matriks bisa dijumlahkan dan dikurangi apabila memiliki
ordo yang sama. Berbeda dengan perkalian, matriksnya tidak harus memiliki ordo sama, tetapi malah justru memiliki syarat yang lain. Apa itu? Misalnya saya punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, perkalian matriks ini syaratnya, sebelum sampai syarat saya bertanya, berapa ini ordonya? Yaitu 2 kali 3, yang ini 3 kali 2. Perkalian matriks itu menggunakan prinsip baris kali kolom, sehingga bilangan di baris pertama matriks yang pertama akan saya kalikan dengan bilangan di kolom pertama matriks kedua. Kudune iki pengiki, iki pengiki, iki pengiki, iki pengiki, iki pengiki, iki pengiki, gitu. Nah, Anda bisa bayangkan kalau ini ternyata tidak sampai 3 begini, tidak akan bisa. Kenapa? Karena jumlah baris, jumlah bilangan di baris pertama tidak akan sama dengan kolom bilangan di kolom matriks kedua. Sehingga syaratnya apa? Syaratnya ini Anda lihat, kalau ini 2 kali 3, kalau ini 3 kali 2 bisa dikalikan apabila bilangan terakhir ini sama dengan bilangan awal ini. Dengan kata lain, jumlah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks. Bisa diterima? Bisa nggak ini dikalikan? Bisa. Ini 3, ini 3, berarti bisa. Berapa nanti hasilnya? Hasilnya adalah matriks berordo 2 kali 2. Kok bisa Pak? Ya ini turahane. Ini 3 kali 3 sebagai syarat. Nanti turahane 2 kali 2. Matriks akhirnya akan berordo 2 kali 2. Apa iya? Mari kita buktikan. Tadi saya bilang bahwa perkalian matriks ini menganut baris dikalikan kolom. Bagaimana? Ya, tinggal ini. A kali G ditambah B kali H ditambah C kali I. Oh, ini baris pertama matriks pertama dengan kolom pertama matriks kedua. Kalau sudah baris kedua matriks pertama dengan kolom pertama matriks kedua, DG tambah EH tambah FI. Iki RG. Nah sekarang yang selanjutnya adalah baris pertama matriks pertama dengan kolom kedua matriks kedua, sehingga AC tambah BK tambah CL. Saya terima. Dan yang terakhir adalah DJ tambah EK tambah F. Anda bisa lihat matriks berapa ini? 2 baris, 2 kolom, 2 kali. Bisa diterima? Sebagai contoh akan saya berikan dengan menggunakan angka gitu. Misalnya saya punya matriks 4 2 1 0 3 5. Akan saya kalikan dengan matriks 1 2 3 4 5 0. Oke, sorake top. Kurang medun sithik. Iya. Ya wis apa-apa. Di sini kita ya 1 2 3 4 5 0 dengan 5 0 4 2 3 1. Nice. Tadi saya bilang bahwa baris pertama dengan kolom pertama, baris kedua dengan kolom pertama, baris pertama dengan kolom kedua, baris kedua dengan kolom kedua. Sekarang baris pertama ini dengan kolom pertama. 5 kali 1 tambah 2 kali 0 tambah 3 kali 4. Baris pertama dengan kolom baris kedua dengan kolom pertama. 4 kali 5 tambah 5 kali 0 tambah 0 kali 4. Saya terima? Selanjutnya, baris pertama dengan kolom kedua. 1 kali 2, 2 kali 3, tambah 3 kali 1. Dan yang terakhir, baris kedua dengan kolom kedua. 4 kali 2, tambah 5 kali 3, tambah 0 kali 1. Saya cukup? Berapa Anda tinggal jumlahkan? 5, 0, rolas. Berarti 17. 20, 0, 0. Loro 6 telu. Loro 6 telu 11.
loro karo telu 5 karo 6 ya 11. 8 15 likur. Nah, ini adalah hasil perkaryan matriks. Saya terima. Akan saya tahan sampai di sini. Nanti seperti biasa akan saya beri tugas. Tugasnya gampang, hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks saja. Oke, sekali lagi saya ingatkan, jangan menunda mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Kalau Anda free, ayo nanti saya beri tugas, kerjakan sekarang. Sekarang juga Anda kumpulkan. Saya terima. Kita akhiri dulu dengan baca hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.